Jadi kalau sampai dia belum bahagia dan dia masih khawatir, berarti level psikologis cash buffer buat dianya belum tercapai, Olive. Masih kurang ya. Itu kenapa kalau misalnya ada quotes uang tidak bisa membeli kebahagiaan, itu berarti uangnya kurang. Kayaknya sih gitu. Tapi gue gak enak aja ngomongnya. Aku tuh dulu kena layoff halus. Iya. Iya. Jadi kalau orang-orang sekarang baru pada sibuk dengan aduh PHK, resign, apa segala macam, dipaksa resign gitu-gitu. Aku sih senyum-senyum aja. Iya, gue udah kayak gitu dari 15 tahun yang lalu gitu loh. Di financial genogram ini biasanya aku akan bedah 3 hal. Pertama adalah money personality-nya, yang kedua adalah financial trauma-nya, dan yang ketiga adalah money role-nya. Parameter yang kita pakai itu bukan semata-mata hanya kaya, tetapi harus mampu kuat. Jadi kita bicara sustainability. Nah pada saat dia bisa sustain, harapannya kekayaannya dia itu bisa long last gitu loh, Oli. Welcome to UUD, tempat kita ngobrolin kesalahan, kerugian, dan pelajaran mahal di balik kisah itu langsung dari orang yang pernah ngalaminnya. Tapi di sini kita tuh nggak hanya akan ngomongin terkait dengan edukasi atau insight, tapi juga kita nanti bakalan main game bareng nih sama bintang tamu dan bahkan bangun portofolio investasi bareng aku. Karena di sini kita percaya pelajaran terbaik datang dari kesalahan yang untungnya udah dilewatin. Sekarang ngomongin uang tuh rame banget ya di sosmed. Ada yang ngomonginnya tentang investasi, pengen cepet kaya, ada yang pengen financial freedom, ada yang pengennya self reward gitu ya. Tapi sebenarnya gimana sih cara kita ngatur uang yang realistis in this economy di kehidupan sehari-hari? Nah, hari ini kita bakalan ngobrol santai soal keuangan, kehidupan, dan financial planning bareng Bunzi Pritagozi. Welcome Bunzi. Halo. Ya ampun, seneng banget nih kedatangan bintang tamu yang juga sebenarnya salah satu idola aku di dunia keuangan. Aku jadi malu. By the way, aku mau tahu dong, Mbak Prita tuh sering banget dipanggil Bunzi. Bunzi itu apa sih? Bunda Gen Z atau gimana? Banyak yang nebaknya gitu, makanya sampai ada yang ngomongnya Bun Z, Bun apa, gue bilang ya Allah enggak. Jadi basically karena keluarga aku itu kan suami aku namanya Gozi, anak-anakku tuh juga semuanya diberikan teritorial ya sama suami aku, jadi ada Z-nya pasti gitu anak-anak aku. Jadi basically kita tuh manggil semuanya itu ya Z gitu loh. Nah aku kan kebetulan memang panggilannya Bunda di rumah, jadi anak-anakku juga suka manggil aku Bun Z gitu loh. Nah makanya akhirnya pas suatu saat aku pernah pasang itulah di Instagram, loh kok malah itu jadi melekat banget. Terus Olive, kita tuh kan sekarang kan generasinya yang ikutin tentang tips-tips keuangan kan juga semakin beragam. Jadi followers aku tuh bener-bener dari mulai ada yang masih sekolah sampai ada yang udah pensiunan banget gitu kan. Kan rasanya rada lucu ya kalau dipanggil sama yang seumuran anak-anak aku gitu manggilnya Mbak gitu kan. Jadi pada saat dia manggilnya Bunzi tuh kayak it's like relate to everyone gitu aja. Ya lebih general ya. Nah aku tuh kan udah lama juga sebenarnya ngikutin konten-kontennya Z Finance, terus juga Mbak Prita sendiri. Tapi orang banyak yang belum tahu sebelum terjun di dunia si financial ini jadi edukator. Yang aku tahu dulu tuh Bunzi tuh sempat kerja juga sebagai country treasury analyst di perusahaan teknologi. Ini mungkin banyak yang belum tahu ya. Gitu ya. Bahkan sempat jadi guru balet juga. Kok bisa sih? Aku tahu anaknya Mbak Prita balet juga kan? Iya, karena saya dulu adalah seorang penari balet. Jadi aku tuh adalah seorang penari balet dari umur 5 tahun. Dan pada saat tingkatnya udah tinggi banget gitu kan, waktu itu udah kuliah. Terus biasalah kita kan pasti kalau penari-penari yang udah memang selama itu beberapa orang tuh akan di kayak rekrut gitu ya untuk mungkin gak sih jadi guru gitu. Karena trainingnya tuh beda antara guru balet dengan penari balet. Dan karena aku memang dari dulu tuh suka banget ngajar, cita-cita aku tuh dulu punya sekolah balet. Makanya waktu dapat tawaran itu yang langsung seneng banget. That's why akhirnya aku jadi seorang guru balet di sekolah balet aku di Namarina namanya.
Nah, jadi kalau dibilang guru balet tuh belok apa enggak? Ya of course enggak, karena orang nggak mungkin bisa jadi guru balet kalau sebelumnya bukan penari balet. Kira-kira kayak gitu. Iya. Terus yang kedua, kalau misalnya kenapa aku dulu kerja di perusahaan teknologi, itu sebenarnya simple banget sih. Karena waktu dulu lulus, kemudian kan ada program management trainee. Biasalah kita semua pasti kepingin kan masuk ke korporasi besar, pengen masuk ke management trainee. Nah, kebetulan aku keterima di salah satu perusahaan teknologi Amerika yang memang punya kantor di Indonesia. Sebenarnya di situ tuh kalau manajemen trainee tuh kita pasti diputer sih. Jadi nanti kadang-kadang kerjanya di area ini dan sebagainya. Dan terakhir itu aku sebagai country treasury analyst di perusahaan tersebut. Jadi gitu sih sebenarnya ceritanya kenapa dulu itu adalah seorang country treasury analyst dan sebelumnya adalah seorang guru balet. Kalau sekarang masih kepikiran nggak bikin sekolah balet? Sebenarnya kalau bikin sekolah itu akan selalu kepikiran karena itu adalah kayak my truest passion gitu loh, Olive. Jadi dulu tuh aku bahkan ya waktu kecil itu suka punya murid bayangan. Jadi aku tuh kayak bikin, misalnya kelas nih isinya 20 anak tuh aku bikin sendiri nama-namanya semuanya. Terus aku tuh suka ngajar, padahal sebenarnya bayangan semuanya. Aku ngajar, aku beli, dulu tuh masih kaset ya. Jadi aku beli kaset-kaset musik klasik, terus aku bikin tarian, aku bikin apa. Terus aku panggil-panggilin tuh murid-murid aku. Padahal aku tuh kayak sendirian aja di kamar. Dan murid-murid aku tuh kayak aku tuh udah punya karakter yang aku build buat mereka. Jadi kayak, oh ini yang bagus, oh ini yang nakal, oh ini yang ini kayak gitu-gitu. Jadi sefantastis itu. Jadi sebenarnya nggak menutup kemungkinan nanti malah pensiun bisnisnya itu ya? Ya mungkin aja gitu, karena buat aku itu kan ya nggak mungkin tergantikan sama AI. Tapi berarti anak kan ada les balet, diajarin sama Bunzi juga langsung? Enggak, jadi mungkin karena dulu sih kalau anak perempuan itu kan pasti orang tua akan cariin les-les yang berhubungan sama minat bakat mereka kan. Kebetulan anak aku tuh ternyata sangat berminat tuh di seni tari balet. Dan alhamdulillah dia tuh anaknya tuh very passionate. Dan passionate tuh artinya apa sih? Susah, berat itu tetap dijalanin. Karena itu tidak mudah ya. Pada saat mencapai level tertentu itu memang butuh ada sedikit bakat dan latihan teknik yang lumayan berat. Tapi anakku lebih hebat daripada aku, Olive. Jadi dulu tuh kalau aku nggak selesai. Jadi aku mentok di level paling terakhir, aku nggak lulus. Jadi pas udah nggak lulus, itu udah kuliah, gue udah males banget ya untuk ngulang lagi gitu kan. Sedangkan anak aku itu berhasil lulus, belum SMA aja dia belum kelar, dia udah berhasil lulus tuh sampai tingkat yang tertinggi itu. Jadi malah dia sekarang udah punya tuh certification gelar yang namanya tuh adalah Advanced from Royal Academy of Dance gitu. Itu anak aku. Jadi aku merasa, oh aku sebagai orang tua berhasil nih karena anak aku lebih jago daripada aku. Tapi itu seru sih, aku ngebayangin ketika seorang ibu sama anak perempuannya punya passion yang sama, itu pasti seru banget karena aku juga punya anak perempuan kan. Gitu. Terus akhirnya memutuskan buat terjun ke dunia keuangan, awal mulanya gimana Bunzi? Dari kecil apakah memang udah dekat gitu ya sama dunia ini atau seperti apa? Iya, jadi kan aku dulu juga punya cita-cita masa kecil yaitu menjadi kasir gitu ya. Karena menurut aku kasir tuh enak banget ya, kita ngitung-ngitung duit terus pegang duit gitu. Bodo amat tuh duit orang, tapi rasanya megang duit tuh bahagia ya gitu. Jadi aku tuh dulu kepengin banget jadi kasir. Setiap lagi ke supermarket tuh aku ngeliatin kasirnya terus-terusan. Dan aku pengen banget sebenarnya ngomong sama mbaknya, boleh gak gantian? Aku dong yang pencet-pencet gitu kan. Jadi kalau misalnya lagi ke hotel atau apa, dulu tuh kan kalau di hotel tuh biasanya ada telepon. Teleponnya itu tuh kayak masih harus dipencet gitu kan. Wah aku kerjaannya mencet-mencetin telepon. Terus kalau misalnya ada touch komputer tuh aku kerjaannya kayak jadi kasir gitu. Terus aku punya uang-uang palsu gitu kan. Jadi aku bener-bener kayak every month tuh aku harus jadi kasir. Nah kayaknya dari situ akhirnya aku tertarik dengan bidang keuangan. Jadi tiba-tiba SMA aku tuh dulu sains padahal gitu ya. Aku tuh dulu tuh kepengen jadi dokter tapi jujur aku takut banget masuk ke ruang jenazah gitu kan. Jadi aduh kayaknya gue gak bisa nih jadi dokter kan gitu. Terus katanya teknik gitu. Terus gue gini, gue gak suka fisika ya. Sebenarnya fisika tuh buat aku tuh paling momok gitu kan ya gitu ya. Terus udah gitu kayak terpaksa banget deh pokoknya fisika sampai yang penting lulus SMA gitu. Masa iya sih aku masih harus menjalani fisika lagi buat kuliah. Akhirnya aku pilih accounting. Jadi kalau ditanya kenapa sih akhirnya terjun ke dunia keuangan? Sebenarnya bukan terjun karena memang aku belajarnya accounting. Dan itu aku terusin juga sampai S2 Olive. Nah, karena S2 aku juga di accounting, terus aku juga nerusin lagi S2 in financial planning. Jadi sebenarnya yang belok itu adalah waktu aku kerja di perusahaan teknologi. Karena kan background aku sebenarnya adalah finance gitu loh. Terus aku masuk ke perusahaan teknologi, nah 5 tahun setengah di situ balik lagi ke finance sebenarnya gitu.
Aku tadi sempat dengar hal yang menarik sih dari penyampaiannya Mbak Prita adalah kita kalau pegang uang harus bahagia, harus senang. Eh. Kalau ngelihat kayak Heeh. sekarang ya, aku ngelihat banyak orang, apalagi sekarang kan kita tahu ya ketidakpastian ekonomi itu lagi tinggi banget gitu. Yang justru avoid banget untuk kayak mereka ngitung uangnya dan justru ngerasa itu beban banget untuk kayak pegang duit tuh malah jadi beban. Menurut Mbak Prita ini tuh sebenarnya hal yang wajar atau karena ada efek psikologis tertentu dan mereka-mereka yang ngerasa beban megang duit, nggak seneng megang duit padahal harusnya seneng, apa sih yang mereka harus lakukan? Jadi sebenarnya tuh ya kalau misalnya ditanya kalau kita tuh pegang uang fisik, itu kan memang udah ada penelitiannya tuh. Katanya memang lebih menyakitkan pada saat kita pegang uang fisik. Itu it's true bahwa pada saat kita pegang duit, itu bisa menimbulkan rasa sakit kalau uangnya kurang. Tapi pada saat uangnya banyak, itu juga ternyata bisa menimbulkan the opposite feeling, yaitu rasa bahagia tersebut. Jadi untuk orang-orang yang memang mampu mengelola keuangan dan akhirnya saldonya itu juga agak lumayan bisa terkendali ya. Makanya di situ dia timbul rasa tenang. Harusnya seperti itu. Karena secara psikologis pada saat dia punya level tertentu uang, itu harusnya dia biasanya lebih bahagia tuh. Jadi kalau sampai dia belum bahagia dan dia masih khawatir, berarti level psikologis cash buffer buat dianya belum tercapai, Olive. Masih kurang ya. Itu kenapa kalau misalnya ada quotes uang tidak bisa membeli kebahagiaan, itu berarti uangnya kurang. Kayaknya sih gitu. Tapi gue gak enak aja ngomongnya. Oke, Bunsi, aku kan ngeliat Bunsi kan cantik gitu ya. Aduh, Terus makasih. keibuan banget. Dulu sempat kepikiran gak sih selain misalnya jadi financial planner, apa nggak jadi model aja, kan wajah-wajah femina gitu. Kalau nggak gadis sampul atau Ya jadi lebih tepatnya saya gagal. Oh gitu. Iya, jadi aku tuh dulu tuh sebenarnya beneran pernah ikut gadis sampul, terus cuman mentok sampai semifinalis gitu kan. Wah, nangis jerit-jerit lah dulu pas nggak jadi finalis, kayak it's like, waduh pada masa itu ya kan kayak butuh validasi banget ya. Dan pada masa itu kan kayak nggak ada social media dong. Aku kan masih hidup di zaman tahun 90-an tuh, aku remaja. Ya istilahnya kebanggaannya perempuan tuh kan masuk majalah ya nggak sih gitu. Jadi pada saat nggak lolos ke finalis tuh kayak dunia runtuh, kira-kira kan kayak gitu ya. Nah kalau sekarang ada nggak yang masih nawarin jadi model atau jadi bintang iklan gitu? Jadi bintang Tapi yang non iklan. keuangan ya, kalau yang keuangan kan muka Mbak Prita kan udah di mana-mana gitu kan. Yang non keuangan gitu, misalnya kayak aksesoris hijab atau misalnya alat-alat rumah tangga gitu. Ada Olive gitu, karena mungkin zaman sekarang orang nggak terlalu ngelihat orang tuh harus kayak cantik atau perfect gitu ya. Karena aku kan selalu merasa diri aku tuh nggak perfect kan. Aduh, gitu. cantik banget begini. Seriously gitu, aku tuh makanya gini, kayak jujur ya, kayak ada beberapa orang nih misalnya kalau di podcast atau apa tuh, dia tuh bisa menemukan flaws-nya aku. Aku tuh sebenarnya agak sedih sih gitu, cuman buat aku kayak oh ya udah, dia kan nggak ngerti aku. Sebagai contoh ya, aku tuh merasa aku punya flaws kayak mungkin nanti kalau orang nggak perhatiin, tapi kalau udah perhatiin ya, aku tuh sering kedip-kedip gitu loh. Oh iya. Karena memang itu ada apa sih istilahnya di tubuh aku tuh memang ada sakitnya gitu loh, bahwa memang seperti itu gitu loh, ada gangguan saraf atau apa yang menyebabkan kalau aku lagi bicara atau aku lagi excited banget, emang jatuh jadi kedip-kedip gitu kan. Tapi ya udah, that's me gitu kan yang orang dengerin aku itu kan bukan karena mau lihat muka aku, tapi kepengen lihat ilmu aku, that's why aku biarin aja. Terus dulu itu aku tuh takut banget kalau diajak ke radio. Kenapa? Karena aku tuh merasa aku cadel. Oh iya. Kayak gitu kan. Terus aku baru tahu ternyata kata orang radio, ih malah nggak apa-apa Mbak Prita, artinya kamu punya ciri khas. Jadi aku akhirnya bergaul sama orang-orang yang bilang bahwa oh dari keterbatasan itu rupanya orang tuh malah bisa accept kita ya. Jadi di akhir aku sekarang sadar, oh kenapa ya gue ditawarin misalnya jadi ini itu. Oh karena mungkin memang manusia itu kan gak ada yang perfect, Olive. Jadi malah mungkin seneng dengan ada orang-orang yang memang tidak perfect dan dia bisa merepresentasikan, oh emang ibu-ibu ya kayak gitu gitu. Ya, itu menarik sih. Aku tuh dulu pernah juga ya konsultasi tentang konten, kan aku soalnya konten juga kan. Itu konsultannya bilang kalau aku tampilnya tuh terlalu mau terlihat perfect, padahal katanya audiens itu lebih suka kalau melihat kamu sisi vulnerable-nya.
itu Iyalah, jadi mana karena ada sih manusia orang yang kan. sempurna Iya. gitu, emang AI. Nah, Bunzi, sekarang kan Bunzi udah jadi CEO-nya Zep Finance. Zep Finance juga top of mind di dunia konsultasi Aduh, keuangan. alhamdulillah. Bunzi juga top of mind di dunia edukator dan juga influencer keuangan. Nah, tapi aku mau tanya, Bunzi pernah nggak sih ngalamin kegagalan? Misalnya, sebelum bikin Zep Finance, udah bikin bisnis lain dulu, tapi gagal gitu. Atau sepanjang karirnya Bunzi? Olive tahu nggak sih kenapa Zep Finance itu hadir? Dan kenapa Prita dari dulu adalah seorang CEO sampai dengan sekarang? Karena aku tuh dulu kena layoff halus. Oh iya. Iya. Jadi kalau orang-orang sekarang baru pada sibuk dengan aduh PHK, resign, apa segala macam, dipaksa resign gitu-gitu. Aku sih senyum-senyum aja. Ya gue udah kayak gitu dari 15 tahun yang lalu gitu loh. Berarti tahun berapa tuh? Iya, Sekitar itu tahun 2005 ya? 2009. Oh, 2009. 2009. Habis krisis ya, subprime mortgage. 2009 itu gak ada hubungannya sama krisis sebenarnya. Jadi kalau di kita kalau kerja di perusahaan teknologi ya Olive, kita tuh mesti siap banget dengan pergerakan dari organisasi. Kenapa? Karena yang namanya teknologi itu kan very dynamic dan dia tuh akan memikirkan gimana caranya supaya perusahaan tuh bisa profitable terus. Ya entah itu nanti misalnya unit ini pindah ke negara mana, di pool dan sebagainya macam-macam. Intinya pada saat itu my role itu pindah ke Singapura. Terus aku nggak mungkin pindah ke Singapura gitu kan. Jadi di Indonesia tuh role-nya udah nggak ada dan aku nggak punya tempat lain kira-kira gitu. Ya aku bukannya di PHK sih, tetapi kayak it's like ya udah Prita lo mau ngapain gitu. Terus kayak nggak ada tempat buat aku berkarya. Ya lama-lama kan kita sebagai orang yang kayak ngerasa gila nih gitu. Oh aku dulu tuh sedih banget tuh kayak gila nih lulusan FEUI gitu kan. S2 dari Australia. Diginiin amat gitu kan. Wah itu aku sedih banget gitu kan. Terus aku mikir gitu kalau aku tetap stay di sini apa sih yang bisa aku kerjain. Dan kamu tahu nggak yang bilang untuk lebih baik resign itu adalah suami aku. Karena suami aku pada saat itu adalah leader di perusahaan itu juga. Jadi kita tuh masuk perusahaannya sama. Cuman karir aku tuh begini, karir dia tuh begini banget. Jadi suami aku malah bilang, kayaknya kalau kamu stay di sini, kamu tidak akan kemana-mana. Karena attitude kamu sebagai karyawan juga nggak terlalu bagus, kata dia tuh gitu. Jadi dia tuh very, istilahnya jujur banget. Dia bilang, ya kamu sih jadi karyawan kayak gitu, siapa juga yang suka apa gini-gini gitu. Orang tuh nggak cari orang yang pinter, dia bilang gitu. Orang cari orang yang bisa bekerja sama dan bisa align, baru kemudian pinter adalah nilai plus, istilahnya gitu. But kamu itu, dia bilang, I don't know ya, apa karena background kamu ngerasa bahwa kamu lulusan dari sekolah ekonomi terbaik mungkin di Indonesia, so ada perasaan sombong di situ. Mungkin seperti itu. Jadi kata suami aku, mendingan kamu resign, kamu start something new. Nah akhirnya aku keluar kan, aku bingung Olive, gila gue ngerjain apaan ya? So kamu tadi bilang bisnis cafe, kamu tahu nggak? Hal yang paling aku nggak suka tuh masak. Orang lain tuh kalau masak katanya healing. Gue mau masak ya kemarin ya waktu lagi pandemi. Gue tidur siang dulu Olive. Saking gue stres banget gitu. Duh gila nih malam mau masak nih. Gue tidur siang dulu deh. Saking kayak udah mikir capeknya banget gitu kan. Jadi nggak cocok. Masak udah pasti enggak. Jahit. Bisa sih. Tapi nggak jago gitu. Akhirnya aku jadi mikir apa ya yang udah aku punya. Tapi langsung bisa aku kerjain. Ternyata aku baru ingat, oh iya kan kemarin aku udah kuliah financial planning. Aku start dari situ. Dan pada masa itu Olive kan gak ada YouTube atau apa kayak sekarang. Itu berat sekali loh untuk memulai itu. It's like kalau kamu mau muncul, kamu mesti benar-benar punya sesuatu. Gak bisa tuh tiba-tiba kita bikin something terus viral gitu, gak bisa. Jadi aku benar-benar merintis dari nol tuh ya dari nol. Orang selalu bilang merintis dari nol, nggak mungkin Prita Gozi, dia udah kaya gitu. Kenapa orang selalu bilangnya adalah rupiah? Padahal merintis itu juga bisa dari sesuatu yang tadinya nggak ada. Ini tadinya nggak ada nih. Zep Finance ini tuh tadinya nggak ada. Dan masih sedikit sekali yang bergerak di bidang itu. Dan aku akan ngerjain sesuatu yang dari dulu aku kepengen kerjain, yaitu edukasi. Karena dari dulu aku kepengen punya sekolah. Kan aku tadi udah cerita, aku pengen punya sekolah balet. Aku udah pakai jilbab, aku nggak mungkin bikin sekolah balet. Bikin sekolah apa nih gue? Sekolah keuangan. Jadi dari awal mindset aku bukan menjadi financial consultant yang ngasih advice one-on-one gitu, enggak. From the beginning, Zep Finance ada, itu aku udah bilang ini harus jadi sekolah keuangan. Itu udah mindset aku. Dari situ makanya aku jadi CEO.
Chief Everything Officer. Segala juga gue yang ngerjain gitu kan ibaratnya. Jadi orang pikir wah luar biasa. Gue bilang coba aja gitu kan ya. Ya udah dengan segala keterbatasan aku benar-benar merintis itu benar-benar dari nol. Orang tidak tahu siapa itu Prita Gozi sebagai financial planner. Sampai akhirnya kalau kamu tadi bilang wah aku bersyukur banget. Di situ aku berterima kasih sama banyak tempat. Satu editor buku pertama aku yang menemukan aku sehingga aku bisa nulis buku dan ternyata booming pada saat itu. Terus media-media yang mau menerima artikel aku untuk dipasang di kolomnya dan media televisi yang mengundang aku. Karena tanpa mereka ya aku nggak akan mungkin punya kesempatan itu Olive. Dan pastinya dari situ baru muncul klien-klien yang aku harus jaga kan. Jadi sebenarnya kalau kamu bilang Zep Finance itu lahir dari sebuah kayak oh tiba-tiba ini kayaknya menarik nih industri ini akan booming. Nggak ada sama sekali Olive. Itu terpaksa. Aku udah nggak punya kerjaan. Di saat aku nggak punya kerjaan, kita baru bangun rumah, jadi punya KPR. Ya I have to work, udah itu aja. As Ada simple as that. why-nya ya. Yeah. By the way, tadi tuh menarik yang Bunzi sempat sampaikan gitu ya. Zaman dulu tuh ibaratnya belum ada sosial media. Kalau zaman sekarang sosial media tuh kan kayak leverage ya. Orang bisa terkenal dalam semalam gitu ya. Kalau zaman dulu tentunya lebih susah dan tentunya kalau zaman sekarang kita ngomongin komentar orang itu langsung di sosmed, tapi pada zaman dulu ketika Bunzi baru mulai, pasti kan ada juga dong orang-orang sekitar yang ngapain sih nih? Oh ada dong. Jadi kamu tahu nggak kenapa sekarang aku tuh seneng banget ya pakai outfit yang santai. Terus makanya banyak bilang ih sok-sok awet muda, bukan sok-sok awet muda, emang kita masih muda. Iya gitu kan, pede juga boleh dong. Tapi gini sebenarnya karena aku capek dulu itu aku selalu berpakaian kayak 5 tahun 10 tahun di atas usia aku. Kenapa begitu? Karena kalau aku datang dengan seperti ini, siapa nih anak? Gitu kan? Apalagi kalau ke perusahaan besar ya, anak training. kecil gitu kan. Terus apa namanya? Bisa apa dia? Gitu kira-kira. Jadi aku mesti berpenampilan 10 tahun lebih tua daripada usia aku. Dan aku nggak suka gitu karena aku orangnya sebenarnya tuh sangat santai gitu kan. Tapi ya sudah itu aku kerjain. Nah sekarang kalau aku ikutin aja kayak oh nggak bisa gini-gini ya aku nggak akan kemana-mana. Jadi pada saat itu oh ya udah tuntutannya aku mesti tampil lebih ini lebih apa kayak presentable gitu ya udah aku kerjain. Terus misal aku share terus ada komentar ah ini sih panitianya ngaco. Ini tuh sebenarnya cuma cocok buat yang muda-muda, buat yang kita udah nggak cocok gitu. Kalau aku bawa sakit hati aku nggak akan kemana-mana. Aku tampung, aku mikir gimana caranya I win the heart of those people yang sudah senior. Aku selalu seperti itu. Jadi instead of aku marah, aku kayak nyalahin orang, dia aja yang gak ngerti ilmu ini. Enggak, aku malah berusaha mikir gimana caranya supaya para senior itu bisa percaya sama Prita dan actually acknowledge ilmu ini dan mau praktek. Buat aku itu challenge. So I always see kayak orang komen, orang hate atau apa ini itu as a challenge for me untuk gimana I win them back. Kalau orang kan banyak bilang we cannot win everyone. Terserah. Kalau aku itu adalah business opportunity. Jadi aku berusaha untuk win. Perkara bisa winnya berapa persen itu bebas. Tapi I always mikir ini tuh adalah kolam juga nih, gitu. Mereka adalah calon audiens juga, mereka calon klien juga. Gimana caranya aku win ini? That's why pendekatan kita buat yang lebih muda, yang mungkin seumuran aku, dengan yang lebih senior, itu memang harus berbeda. Dan to be honest with you, dengan sekarang adanya social media, aku nggak pernah tuh looking back nyesel kayak, ih curang banget sih anak-anaknya sekarang gampang gitu ya. Gue dulu gini. Aku malah ngeliat itu sebagai sebuah opportunity. Gimana caranya aku cepat belajar gitu ya supaya I can win the heart of people yang memang sekarang pakai social media. Gitu loh. Jadi instead of aku kayak masih hidup di masa lalu di mana oh mungkin dulu masa kejayaan gini no. Gimana caranya gue bisa ikutin dan tetap bisa bertahan. Orang lain mau ada, aku nggak masalah. Karena itu rezeki semua Tuhan yang atur. Ini kalau Mbak Prita bilang awal-awal berkarir itu kan jadi edukator, jadi trainer di dunia keuangan ya ada yang komen-komen seperti demikian. Sekarang di era di mana Mbak Prita sudah punya nama sebesar ini masih ada nggak sih yang nge-hate komen? Aku gini, kalau misalnya itu make sense, misal kayak oh mungkin apa yang dia omong itu dari cara penyampaian aku mungkin yang bisa lebih baik.
aku akan perbaiki. Tetapi kalau memang teorinya buat dia memang nggak match dengan apa yang aku pelajari, aku diemin aja Olive, karena kan aku yang lebih tahu. Tapi kalau how kita menyampaikan, how kita apa, itu yang kayak tadi. Kalau zaman dulu aku dikomentarin sama ibu pejabatnya, dia protes ke panitia, mungkin zaman sekarang dia protesnya langsung di komen gitu kan. Jadi aku baca dulu, ini make sense nggak? Ada nggak yang bisa aku perbaiki? Kalau memang ini make sense, ada yang bisa aku perbaiki, aku kerjain. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah berarti ya itu masalah di dia aja, kira-kira gitu. Siapa tahu ya lagi banyak pikiran tiba-tiba ngelihat kontennya Bunzi jadi kemana-mana gitu. Ya aku pernah lihat tweetsnya Bunzi beberapa minggu lalu itu sampai aku repost di IG story aku. Tweets tentang Bunzi tuh ada ngomong ya, maksudnya Bunzi kan suka cerita kuliah di Australia gitu, tetep aja ada yang komen salty kan. Ya pastilah gitu. Kalau aku malah gini, aku doain semoga anak kamu juga bisa kuliah di Australia gitu. Tapi pernah gak sih Bunzi? Pernah sampai baper banget gak? Enggak. Nah itu Olive, aku tuh bersyukur banget kayaknya ya. Aku kenal social media dan ini booming seperti ini di saat usia aku tuh udah agak mature gitu loh. Jadi hal-hal kayak gitu itu doesn't affect me. Aku pernah loh sampai baper. Ya paham sih, paham. Karena kan itu kan sebenarnya tahapan hidup orang kan, life stages gitu loh. Kalau aku sekarang udah dalam suatu stage dalam hidup aku yang maklum ya, wanita edisi 4.0 gitu kan. Ya it's like, wajar aja, terserah dia mau ngomong apa. Makanya tuh dia aku bilang, aku akan lihat ini ada nggak bisa aku perbaiki. Kalau ada, aku akan perbaiki. Bukan untuk win orang ini heart, tapi mungkin dia merepresent sekelompok orang yang mungkin, oh aku bisa ngomong dengan lebih baik nih gitu kan. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah biarin aja gitu loh. Maksudnya kayak masalah hidup kita tuh udah banyak ya. Sebagai ibu-ibu 24 jam aja tuh udah gak cukup Olive. Emang kamu segitu kurang sibuknya ya sampai kamu baper. Kalau aku mikirnya gitu, udahlah Olive gitu loh. Maksudnya biarin aja, it's fine gitu loh. Nah walaupun gak cocok sama, ada yang gak cocok nih sama kontennya Bunzi, tapi kan sebenarnya banyak juga yang suka. Kalau suamiku selalu ngomongnya kalau misalnya ada yang hate comment, ya udah itu kan 1 banding berapa kan. Kalau Bunzi ada kepikiran gitu juga gak sih? Enggak, karena gini, kalau aku sekarang sudah, nah alhamdulillahnya adalah selain aku sering berbagi di social media, tapi orang-orang tuh mesti paham bahwa kenapa aku berbagi di social media, karena background aku memang adalah seorang financial consultant yang memang pengalamannya udah cukup lama. Jadi jangan dibalik, bukan aku adalah influencernya duluan, tetapi dari apa ilmu yang aku punya, aku bagi, ternyata orang banyak yang suka. Dan mungkin some people influenced by that gitu loh. Jadi pada saat ada orang yang bilang dia tidak sepakat nih atau tidak sesuai, aku juga udah tahu Olive, kenapa? Karena berarti teori yang itu tidak cocok dengan kebutuhannya dia. Sebenarnya banyak cara-cara strategi lain, tapi again itu kan keterbatasan sosial media di mana kita kan hanya bisa share sedikit-sedikit. Nah kalau orang ini misalnya berkonsultasi langsung sama Prita atau misalnya dia ikut seminar atau apapun lah kelas online sama Prita gitu ya, terus dia bertanya langsung, of course aku langsung bisa kasih jawaban yang match dengan kebutuhan dia. Yang lebih personal ya. Exactly gitu. Jadi buat aku tidak akan merasa gimana-gimana karena aku paham, oh berarti ini memang gak sesuai dan gak apa-apa. Karena berarti dia sesuainya dengan yang lain dan aku tetap punya jawabannya, tapi aku belum bikin kontennya aja gitu. Oke. Bunzi, aku kan suka nonton kontennya Bunzi, itu Bunzi sering banget ngomongin budgeting. Kita kalau ngomongin budgeting di dalam perencanaan keuangan tuh kan macam-macam ya. Pasti. Tapi yang sering banget di-highlight sama Bunzi itu 50, 30, 20 gitu. Nah pertanyaannya adalah apakah 50, 30, 20 ini cocok untuk semua orang? Oke, itu pertanyaan bagus banget Olive. Jadi living, saving, playing itu sebenarnya cocok buat semua orang. Dan harusnya yang dikejar itu memang sebisa mungkin 50% living, 30% saving, 20% playing. Aku sangat paham. Kalau misalnya income-nya berapa, situasi jumlah keluarganya berapa, mungkin sekarang nggak bisa nih ngerjain seperti itu. Jadi biasanya sekarang aku tanya balik nih, kalau lagi seminar, kamu bisa kerjainnya berapa? Nanti ada yang ngomong, bisanya livingnya 80, oke fine. Nanti aku bilang, berarti kalau livingnya 80, saving kamu itu harus di angka 15, playingnya di 5. Akhirnya ada yang ngomong lagi, kalau 70 gimana? Aku ngomong lagi gitu kan. Akhirnya mereka sadar bahwa kalau Anda belum bisa kerjain sekarang 50, 30, 20, nggak apa-apa.
Tapi Anda tahu idealnya akan ke situ. Jadi dia tuh tidak terlena gitu loh Olive, karena dia tahu targetnya tuh nanti ke situ. Dia tahu targetnya bahwa at some point dia harus bisa mencapai si 50% living, 30% saving, dan 20% playing. Jadi targetnya tuh sebenarnya ke situ. Yang kita kejar tuh sebenarnya adalah targetnya gitu loh. Nah, kalau belum bisa sekarang ya nggak apa-apa, tapi suatu hari nanti dia harus bisa nyampe. Kira-kira seperti itu. Oke, menarik. Kalau kita ngomongin tadi budgeting tentunya kalau sama orang yang belum nikah sama orang yang udah menikah kan beda ya. Pasti. Nah, kita mau masuk, kita ngomongin perencanaan keuangan di dalam rumah tangga gitu. Kalau ada yang bilang, bukan ada yang bilang sih, aku juga setuju ya. Uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang istri. Gimana Bunzi? Kalau di agama aku ya, di Islam itu kan memang nafkah itu harus dari laki-laki. Memang seperti itu. Masalahnya konsep nafkah ini yang jadi beragam nih buat banyak orang. Tapi kalau ternyata aku baca, konsepnya itu adalah dia bisa provide tempat tinggal, makanan minuman, pakaian, dan edukasi yang layak. Ini dalam hal seperti itu. Yang orang suka salah kaprah adalah dipikir nafkah itu adalah gaji bulanan. Apa kabarnya orang yang mungkin pekerjaannya by project? Artinya apa? Kalau selama dia bisa mengatur supaya kehidupan kehariannya itu terpenuhi, ada tempat tinggal, gak masalah ngontrak tapi punya tempat tinggal. Terus bisa makan minum, terus bisa ada pakaian, dan bisa ada edukasi berarti untuk anak dan sebagainya, kesehatan. Itu berarti sebenarnya nafkahnya sudah terpenuhi. Masalahnya kita hidup juga punya keinginan. Pada saat keinginan kita tidak match dengan penghasilannya, nah itu jadi problem kan. Akhirnya dibilang nafkahnya kurang. Padahal nafkahnya tidak kurang, yang kurang itu adalah kelebihannya, kira-kira gitu. Nah sekarang kelebihannya itu sebenarnya datangnya dari mana? Nah ini bisa macam-macam Olive. Kalau emang rezekinya, oh emang si suaminya itu penghasilannya emang gede gitu, ya udah dari situ nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata enggak, sebenarnya makanya kenapa perempuan juga banyak yang bekerja, supaya dia bisa menambah keinginan tersebut. Kira-kira kayak gitu. Ibaratnya kalau kebutuhan rumah tangga di-provide suami, tapi kalau mau ke salon-salon ada duit jajan sendiri ya. Bener. Nih aku jadi kepikiran Bunzi, kemarin tuh aku lihat satu konten di TikTok. Jadi ini cewek, dia tulis pakai caption, nulis kayak gini, cowok-cowok, suami-suami jangan ngerasa udah ngasih duit segitu banyak kalau duit bulanan kamu tuh cuma untuk makan, minum. Harusnya ada duit skincare juga buat istri, ibaratnya kayak gitu. Tapi di kolom komentarnya itu banyak pria yang marah-marah. Bilangnya ceweknya kurang bersyukur, standar TikTok. Kalau menurut Bunzi sendiri sebenarnya perlu nggak sih ada budget tadi? Oke, kan skincare banyak nih. Kita hidup di Indonesia yang memang sinar UV-nya itu adalah lumayan keras. Artinya sinar UV ini bisa berpengaruh pada kesehatan. Jadi kalau ngelihat seperti itu, berarti dari sisi kesehatan, oh sunscreen itu adalah suatu hal yang diperlukan banget. Nah mungkin kalau sunscreen bisa masuk tuh ke situ. Ke kebutuhan. Betul. Tapi kalau kita bicara skin booster gitu kan misalnya, terus kita bicara eyelashes gitu, ya nggak begitu juga bisa hidup kan gitu kira-kira. Jadi kita juga sebagai perempuan harus mampu untuk memisahkan yang mana sih yang sebenarnya itu istilahnya tuh kayak kebutuhan must have gitu ya. Jadi kalau must have itu kita nggak punya itu, kita nggak hidup. Gitu aja, sesimpel itu. Jadi kalau tanpa bulu mata palsu juga kita masih bisa hidup, ya itu sebenarnya itu bukan gitu loh. Itu adalah satu tambahan kenikmatan gitu. Nah ini aku tuh kalau lihat TikTok ya banyak banget ya fenomena-fenomena di Indonesia terutama ya, dan mereka itu kan gampang banget curhat di sosmed ya, maksudnya curhat terkait urusan keuangan rumah tangganya. Ada satu lagi yang menarik, jadi dia nangis-nangis curhat di TikTok. Suaminya punya gaji 15 juta Bunzi, tapi ngasih ke dia sebagai istri hanya 1 juta. Oh ya? Iya, tapi aku nggak tahu pasti apakah memang suami yang ngatur keuangan rumah tangganya jadi untuk si orang ini, apa maksudnya untuk si istrinya atau cuma uang jajan doang atau gimana. Pokoknya dia di situ nangis-nangis, merasa kenapa suaminya pelit, terus tinggalnya juga masih sama orang tua. Nah ini kan fenomena-fenomena yang mungkin aja terjadi gitu. Kalau Bunzi sendiri sering nggak sih dapat konsultasi pasangan suami istri yang kejadiannya seperti ini, tidak transparan, istrinya merasa kayak kok lu nggak percayain uang lo ke gue sih, suaminya merasa kayak ya udah aku aja ngatur uangnya, kayak gitu. Iya, itu fenomena yang sering aku temuin kalau misalnya lagi di
kelas biasanya. Karena kalau yang datang ke kita buat one on one itu biasanya sih dua-duanya udah siap untuk terbuka. Tapi kalau misalnya enggak, itu biasanya nanti ngomongnya di kelas. Nah, aku lihatnya gini. Pertama, yang kita tuh mesti tahu dengan pasangan kita adalah financial genogram. Ini financial genogram ini tuh artinya DNA keuangan orang yang emang ada di tubuhnya dia. Jadi ini memang ada studinya. Orang itu ada yang tipenya lebih saver, ada yang tipenya lebih spender. Dan ini bukan benar atau salah, karena itu emang udah embed dalam tubuhnya dia. Jadi kita semua nih Olive, itu kan kita kan lahir dari orang tua yang berbeda-beda, bener nggak? Itu udah ada DNA-nya, makanya kenapa ada orang yang lebih bisa disiplin, ada orang yang kayak lebih boros dan sebagainya, itu emang udah seperti itu. Plus kita dibesarkan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, yang menarik adalah di financial genogram ini biasanya aku akan bedah 3 hal. Pertama adalah money personality-nya, yang kedua adalah financial trauma-nya, dan yang ketiga adalah money role-nya. Apa nih maksudnya? Yang money personality aku sebenarnya udah cukup sering bahas. Jadi kayak orang itu terbagi menjadi 4, ada yang tipenya itu money avoiders, ada yang money vigilance, jadi kayak ngumpulin duit banget, ada yang money status, jadi uang tuh malah jadi powernya dia, dan yang terakhir adalah money focus, kayak apa-apa otaknya uang, apa-apa otaknya uang gitu. Itu gak ada benar, gak ada salah, tapi setiap itu cara budgetingnya beda, macam-macamnya beda. Yang kedua yang biasa aku tanya adalah, kamu punya financial trauma apa di rumah? Dibesarkan dengan seperti apa? Misal, dia sekarang generasi apa, dia ngelihat dulu orang tuanya kena PHK zaman Krismon misalnya gitu. Itu kan traumatis dong. Nah, ini bisa jadi 2 hal. Bisa jadi dia itu malahan kepingin ngikutin jalur orang tuanya, atau dia malah tahu ini nggak boleh nih. Karena kalau lakuin kayak begini, orang tua saya tuh makanya kena utang, kena ini, kena itu segala macam. Kira-kira kayak gitu. Terus yang terakhir adalah pertanyaan aku tentang money role. Jadi kalau dia ngelihat orang tuanya berhasil gak sih? Nah biasanya ada orang yang ngikutin orang tuanya atau malah sebaliknya. Jadi dia udah tahu nih orang tuanya tuh nggak pandai mengelola keuangan, mengakibatkan bikin utang keluarga. Jadi dia malah berkebalikan banget. Nah ini yang dia bawa ke pernikahan sebenarnya. Pada saat dia bawa ini ke pernikahan, maka harus ditanya. Contoh, suaminya katanya pelit, cuma ngasih 1 juta. Apa jangan-jangan yang dia lihat ibunya dia boros? Jadi dia pikir istri dia juga pasti boros. Kayak gitu. Jadi kita jangan langsung ngejudge. Kita harus lebih empatik, kita ngelihat ini genogramnya gimana nih. Gitu kan. Apa yang membuat dia cuma ngasih 1 juta ke istrinya. Terus 1 juta itu adalah buat bener-bener uang bebas istri. Terus semua urusan rumah tangga dia yang cover atau gimana nih? Terus kalau misalnya keluarga istri kepingin dibantu karena mungkin generasi sandwich, reaksi suaminya gimana nih? Nah itu sebenarnya bisa luas banget Olive. Ya tapi namanya juga konten ya. Itu kan istilahnya kan kayak deritaku adalah entertainmentmu gitu kan. Dan jadinya juga ya karena disebar di sosmed, akhirnya yang masuk juga belum tentu solutif kan. Ininya komen-komennya. Betul. Harusnya datang aja ke Bunzi, suaminya gitu. Solusinya find out your spouses atau pasangan kamu genogramnya seperti apa. Iya, karena siapa tahu juga suaminya mungkin diem-diem nabung dana pendidikan anak. Iya, kita nggak tahu kan? loh. Oke, nah dari perencanaan keuangan dan investasi ya Bunzi, yang Bunzi lakukan dari awal. Sekarang apa sih pencapaian terbesar yang udah Bunzi capai? Dari financial planning ini banyak hal yang alhamdulillah Tuhan kasih ke kami. Jadi aku dan suami aku tuh sangat percaya manusia tuh sebenarnya udah ada garisnya, tapi kita tuh harus usaha dulu nih Olive, dan usaha kita tuh juga diukur gitu loh. Gimana cara kita dapat uang, gimana cara kita ngelola uang, dan gimana cara kita membelanjakannya. Nah, dari mungkin berapa belas tahun ya, karena kan aku jadi ilmu financial planning aku tahu di zaman aku kuliah kan, karena kan memang aku kuliah itu. Lalu aku menikah di umur yang cukup muda. Itu berbagai financial goals yang mungkin diinginkan oleh banyak keluarga tuh aku udah tercapai gitu loh. Alhamdulillah banget. Jadi sekarang konsentrasi kami adalah terus mengupayakan menambah dana pensiun supaya tetap strong, kira-kira begitu. Nah itu semua pastinya dibantu dengan adanya financial planning. Of course investment itu bagian dari financial planning itu Olive. Nah yang menarik dengan investment adalah investasi ini tuh selalu ada jagoannya di setiap masanya. Kebetulan investasi kita itu memang jadi jagoan di masa tersebut, biasanya financial goalnya cepat nyampe. Tapi kalaupun enggak nyampe tapi lebih lama. Makanya kuncinya adalah selalu sesuaikan antara financial goals kita apa, berapa lama,
uang kita adanya berapa, kita belinya apa, kira-kira gitu. Nah itu yang apa ya istilahnya komposisi yang aku mainin terus tuh Olive sampai akhirnya bisa tercapai hal-hal yang memang kita butuhin tadi itu. Nah sekarang yang terjadi aku lihat gitu ya di masyarakat kita banyak banget orang yang pengen cepat kaya kayak gitu. Tapi Siapa yang enggak sih? iya, kalau menurut Bunzi sendiri, tapi kan kaya itu kan sangat subjektif dan relatif ya. Mungkin kalau kita ngomonginnya pakai angka minimum 1 juta US dollar, tapi apakah itu yang sebenarnya dimauin sama semua orang atau sebenarnya kaya itu punya filosofi tersendiri? Oke, aku ngelihatnya orang tuh kalau berbicara kaya itu bisa relatif. Tapi kalau kita masukin nih ke financial accounting, sebenarnya kaya itu kalau di financials untuk personal finance adalah net worth. Nah, net worth itu kan berarti aset kita punyanya berapa, utang kita sisa berapa, itu net worth kita. Selama net worth kita positif, berarti kita kaya. Nah, pertanyaannya sekarang yang tinggal kita bedah, kekayaan kita itu asetnya terdiri dari aset apa aja. Karena kalau asetnya komposisinya tidak seimbang, contoh, kaya dia, tapi rupanya beratnya itu di rumah tinggal. Rumah tinggal itu kan aset yang dia pegang sendiri dan itu betul itu kan konsumtif gitu loh. Kalau kita bicara aset properti, meskipun tidak liquid, tapi itu bukan konsumsinya dia, itu masih nggak apa-apa. Tapi pada saat itu merupakan konsumsinya dia, ya kan dia pakai. Nah, kalau dia pakai, ada apa-apa, berarti dia harus jual, psikologisnya akan kegoncang. Makanya sebenarnya parameter yang kita pakai itu bukan semata-mata hanya kaya, tetapi harus mampu kuat. Jadi kita bicaranya sustainability. Nah, pada saat dia bisa sustain, harapannya kekayaannya dia itu bisa long last gitu loh, Olive. Ya. Nah ini banyak yang belum merhatiin ya bahwa sustain itu lebih penting bahkan di kondisi ekonomi apapun kan. Betul. Prita, ya. Seperti sekarang orang yang bisa tetap tenang itu adalah mereka yang sanggup sustain gitu. Oke. Kalau misalnya nih Bunzi sekarang ceritanya fresh graduate ya, bukan Bunda Prita Gozi nih kita ngomonginnya. Kalau Bunzi sendiri sekarang berada atau sedang menjadi fresh graduate yang baru kerja, gajinya 6 juta. Ya anggap aja berarti ini anak aku beberapa tahun lagi Iya. ya. Oke, baik. Ngekosnya maunya deket kantor kan, 1,5 juta gitu di Jakarta. Karena Bunzi pengen banget explore pergi ke sana kemari gitu. Katanya sih biar irit ongkos gitu ya. Tapi kan tinggal di tengah kota itu jadinya banyak godaan ya. Godaannya apa? Pengen nongkrong ke sana kemari gitu kan. Pengen nonton konser gitu kan. Takut ketinggalan tren, tumblernya warna-warni satu hari ganti warna gitu kan. Terus maunya bener-bener healing. Kira-kira gimana tuh pos-pos pengeluarannya? Jadi orang emang beda-beda, which is nggak apa-apa. Intinya kita punya sesuatu yang emang kita kepengen dapetin banget kan. Makanya pakai living, saving, playing, Olive. Living ini adalah untuk berbagai kebutuhan hidup kita. Jadi tadi gajinya 6 juta kan. Berarti aku akan coba 3 juta itu hanya untuk biaya hidup. Kos, terus transportasi, makanan, dan sebagainya masuknya ke situ. Jadi meskipun kita fresh graduate, kita memang harus ngerti banget mengenali diri kita tuh paling sukanya apa. Jadi kalau orang ini paling sukanya nongkrong, ya sok atuh wae gitu ya. Jadi atur aja. Yang penting hanya boleh pakai 20% dari income kita. Orang ini sukanya jalan-jalan, sok atuh jalan-jalan. Nah kuncinya kalau kamu sukanya beli experience, aku benar-benar saran experience-nya tuh yang benar-benar kamu suka. Kalau misalkan untuk yang kayak tadi fresh graduate, instrumen apa sih? Atau nggak usah fresh graduate deh, siapapun yang belum mulai investasi. Kira-kira kalau mau mulai investasi, sisihin yang 30% tadi, ke instrumen apa sebaiknya? Nah, kalau aku dulu, karena dulu kan opsinya terbatas banget ya. Makanya waktu itu aku juga beli barangnya bentuknya adalah emas. Dan pada saat itu kan karena aku perempuan, aku belinya adalah perhiasan emas kan. Nah kalau sekarang kan sebenarnya opsinya udah banyak banget nih. Ya kalau emang kamu suka perhiasan emas ya beli aja perhiasan emas. Kalau kamu sukanya emas biasa karena sekarang udah banyak, silakan beli. Dan menurut aku sekarang kayak kalau ada emas digital tuh bisa ngebantu banget, Olive. Kenapa? Soalnya ya pertama nggak semua orang suka perhiasan emas. Terus yang kedua mungkin nyari emas fisik juga nggak segampang itu. Atau uangnya masih terbatas gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa aja, itu contoh. Terus misalnya dia mau beli reksadana, ya silakan beli. Tapi mungkin belinya dari yang jangan terlalu agresif dulu. Jadi kalau pemula-pemula masih fresh grade tuh aku saran malah jangan langsung all in di yang spekulatif. Itu nanti setelah kita udah build yang fondasinya dulu. Dan fondasi ini yang bisa kita build itu sebenarnya aku selalu start dengan
ya emas gitu loh. Karena dia selain bisa jadi dana darurat, bagian dari dana darurat, dia juga kalau udah lebih bisa juga sekalian jadi investasi. Dari situ baru kita explore ke aset-aset investasi yang lain. Seru banget emang kalau udah ngomongin pembagian investasi, dapet insight juga buat para pemula gitu ya, start di emas gitu. Nah pas banget nih Bunzi tadi kan ada sempat mention terkait dengan emas ya, yang cocok banget untuk pemula. Aku juga kebetulan lagi mau building porto yang dimana aku mau investasi emas, tapi bedanya aku tuh investasinya dengan cara berinvestasi emas yang lebih modern. Jadi aku mau investasinya tuh di PXG atau Paxos Gold. Ini tuh token kripto yang tracknya itu sama dengan harga emas, Bunzi. Jadi token PXG ini didukung 1:1 sama emas fisiknya beneran. Cuma kan rakyat mungkin pada nanya kan, ini aman gak ya? Kira-kira kita tuh bisa tetap ada emas fisiknya nggak? Tenang aja, karena emas fisiknya itu disimpan di brankas Brinks di London. Dan yang paling penting bisa ditransaksiin 24 jam. Jadi rakyat itu bisa beli dimanapun, kapanpun selama 24 jam. Malam-malam kalau lihat PXG lagi koreksi gitu kan, itu kan enak banget gitu ya buat beli nyicil gitu. Biar gimana pun emas ini kan juga dianggap sebagai safe haven ya, apalagi di situasi ekonomi seperti saat ini gitu ya, banyak banget ketidakpastian gitu ya, yang dimana biasanya emas itu juga diapresiasi harganya. Bukan hanya itu, walaupun dalam jangka pendek harga emas itu berfluktuasi, tapi kalau misalkan rakyat lihat chartnya bertahun-tahun terakhir itu dalam jangka panjang tetap bisa mengalami kenaikan. So itu juga yang bisa mempengaruhi harga PXG diapresiasi. Langsung aja aku beli ya. Di sini aku mau mulai investasi, belinya tuh langsung 10 juta. Sebentar, kita masukin angkanya di sini. Oke, nah jadi aku udah beli ya di sini. Nah akhirnya selain aku udah dapet insight tentang perencanaan keuangan tadi dari Bunzi, aku juga udah langsung praktekin beli emasnya, dimana aku juga resmi mulai cicil portfolio investasiku di Paxos Gold. Bunzi, kalau misalkan Bunzi boleh kasih satu pesan ya, kita kan tadi udah ngobrol banyak banget dan insightful banget. Satu pesan aja untuk penonton kita di sini, rakyat-rakyat pengejar cuan ya kan. Kira-kira pesan apa sih yang Bunzi mau sampaikan? Sebenarnya kalau kita bicara tentang financial planning, mindsetnya itu harus benar banget. Yaitu bukan cuan sesaat, tetapi bagaimana menjadikan keuangan kita bisa stabil dan sustain sampai dengan nanti-nanti. Makanya kalau kita bicara financial planning, kuncinya itu adalah satu, harus tahu kita tuh maunya ngapain, tujuan kita tuh mau ngerjar apa aja. Yang kedua, kita mesti ngerti sekarang kita seperti apa. Jadi kita ngerti diri kita, evaluasi kesehatan keuangan kita, terus sumber income kita datangnya dari mana aja. Atau misalnya kalau ternyata pewaris ya nggak apa-apa juga sih, supaya warisannya juga bisa lebih terkendali juga cara mengelolanya. Nah dari situ kemudian yang ketiga adalah harus bisa memilih aset investasinya yang tepat. Supaya memang sesuai dengan tujuan yang memang kita kejar. Yang keempat, jangan lupa dunia keuangan kan terus berubah nih Olive. Jadi artinya tuh kita harus mau belajar terus gitu kan. Jadi kalau misalnya memang portfolionya mesti diutak-atik, mesti diatur ulang, itu memang harus dikerjain sama kita. Nah aku tuh biasanya suka mengingatkan orang kalau dalam hal financial planning, kalau kamu misalnya udah nyampe nih angkanya, contoh. Waktu anak aku siapin uang buat kuliah. Kan kuliahnya dia tuh baru 2 tahun yang lalu. Tapi ternyata di usia dia masih SMP, itu nilai portofolio yang aku butuhin tuh udah nyampe. Nah, kalau orang mikirnya cuan aja, terusin aja deh. Tapi kalau mindset financial planning enggak. Harus dicairin, pindahin ke tempat yang aman. Karena udah nyampe. Jadi kita nggak mikir tahu gitu kan ditambahin lagi, nggak taunya makin-makin enggak. Tapi pada saat udah nyampe udah harus kita parkir. Nah maka kita masuk ke bagian yang kelima. Apapun hasil usaha kita Olive, kita tuh mesti happy. Kita tuh harus tetap seneng apapun hasilnya. Karena kadang-kadang ada investasi yang berhasil, ada juga mungkin yang belum. Dan disitulah kenapa kita harus penting banget ngerti yang namanya tiap orang udah ada rezekinya. Wah, iya diingetin lagi tuh ya, jangan sampai udah tercapai nanti tiba-tiba hilang gitu aja, apalagi di risk aset ya. Kayak sekarang gitu kan udah cuan nanti balik nol lagi, amit-amit. Oke, seru banget obrolan kita
hari ini sama Bunzi Pritagozi dari cerita perjalanan Bunzi sampai insight tentang perencanaan keuangan. Kayaknya hari ini kita bisa merumuskan beberapa pasal, untungnya udah dilewatin ya para rakyat. Jadi pasal pertama adalah perencanaan keuangan bukan soal berapa besar penghasilan, tapi seberapa kita sadar ngelola uang yang kita punya. Dan yang paling penting perjalanan finansial nggak harus sempurna dulu, tapi ya harus mau dimulai dulu ya. Aku makasih banget nih sama Bunzi yang udah mau hadir ke sini loh. Ini episode perdana kita. Aduh, terima kasih banget Olive udah bisa bikin obrolan kita. Mudah-mudahan juga semua yang nonton itu para rakyat itu merasa kita tuh bersama kalian loh. Kita sama-sama. Oke, rakyat pengejar cuan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!